teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Astafsyam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang oligopoli dalam ekonomi mikro. Nah, kita masuk ke pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos polein, yang berarti penjualan sedikit atau beberapa penjual. Beberapa penjual dalam konteks ini dimaksud di mana penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah oligopoli pertama kali digunakan oleh Sir Thomas More dalam karyanya pada tahun 1916, yaitu Utopia. Dalam karya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu, sedangkan teori oligopoli pertama kali dikonfirmasikan oleh Augustin Couronat pada tahun 1838 melalui karyanya. Kita masuk ke materi selanjutnya, karakteristik pasar oligopoli. Pertama, terdapat beberapa penjual atau wholesaler. Hanya terdapat beberapa penjual yang ada di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa pasar masing-masing perubahan di pasar cukup signifikan. Yang kedua, saling ketergantungan atau interdependen. Pada struktur pasar, persaingan sempurna maupun persaingan monopolistik, keputusan perusahaan atas harga dan kualitas hanya dikeluarkan. Adapun bentuk-bentuk oligopoli dikarakteristik berdasarkan yang pertama, sebuah besar perusahaan dominan dengan beberapa yang kecil lainnya. B. Suatu produk yang distandarisasikan maupun dibedakan. C. Kekuasaan dari perusahaan dominan terdapat harga, namun kekuatan akan pembalas. D. Hambatan-hambatan serupa teknologi dan ekonomi untuk menjadikan suatu perusahaan yang dominan. E. Penggunaan persaingan non-harga yang ekstensif akibat ketakutan akan peran harga. Jadi, suatu bentuk pasar oligopoli dikarakteristikkan berdasarkan kehadiran beberapa perusahaan yang dominan. Di sana mungkin terdapat sejumlah besar perusahaan-perusahaan kecil, tetapi hanya perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk membalas. Ini membuktikan dalam suatu pemusatan industri tingkat di mana hanya 2-10 perusahaan dengan pangsa pasar yang besar. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni atau pure oligopoli. Jenis oligopoli ini di mana produk hanya dihasilkan oleh para pelaku pasar. Yang kedua, oligopoli terdiferensial atau differentiated oligopoli. Jenis oligopoli ini di mana produk yang ditawarkan mirip tapi tidak persis sama. Biasanya dibedakan secara merek, kualitas, atau fitur tambahan. Yang ketiga, oligopoli kolusif. Jenis oligopoli ini di mana para pelaku pasar bersepakat diam-diam atau secara formal atau informal untuk menetapkan harga, membagi pasar, untuk membatasi produksi. Selanjutnya, keempat, oligopoli non-kolusif. Jenis ini di mana perusahaan tidak bekerja sama tapi persaingan selalu aktif. Mereka mempertimbangkan reaksi persaingan ketika membuat keputusan harga dan output. Terakhir, kelima, duopoli. Bentuk khusus dari oligopoli yang hanya berdiri dari 2 perusahaan besar yang mendominasi pasar. Baiklah, materi selanjutnya, perilaku dan strategi
dalam pasar oligopoli. Kita masuk ke perilakunya terlebih dahulu. Yang pertama, ketergantungan strategi atau strategi interdependen. Perusahaan dalam pasar oligopoli saling memperhatikan reaksi satu sama lain. Keputusan harga, promosi, atau produksi tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan kemungkinan respon dari pesaing. Selanjutnya, 2. Kurva permintaan patah atau Kincaid Demand Curve. Paul Schwitzer teori ini menjelaskan mengapa harga cenderung kaku dalam pasar oligopoli. Jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan ikut, sehingga perusahaan pertama kehilangan pelanggan. Jika perusahaan menurunkan harga, persaingan ikut menurunkan harga, hingga semua kehilangan margin laba. Kurva permintaan menjadi patah di satu titik menciptakan elastisitas yang berbeda untuk menaikkan dan menurunkan harga. Selanjutnya, ketiga, kolusi dan kartel. Perusahaan oligopoli bisa bekerja sama diam-diam atau secara formal membentukkan kartel untuk menghindari peran harga dan memaksimalkan keuntungan bersama. Kolusi dapat meningkatkan efisiensi internal tetapi merugikan konsumen karena menciptakan harga lebih tinggi dari harga pesaing. Yang keempat, perang harga atau price war. Jika kolusi gagal atau perusahaan saling mencurigai, bisa terjadi perang harga, yaitu penurunan pasar secara agresif untuk merebut pasar. Perang harga pasar ini sering berujung pada kerugian semua pihak. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi dalam pasar oligopoli. Yang pertama, price leadership atau kepemimpinan harga. Perusahaan dominan menetapkan harga, dan perusahaan kecil lainnya mengikuti. Ini bukan kolusi, tapi bentuk koordinasi diam-diam. Strategi ini menciptakan struktur pasar. Kedua, product differentiation atau differentiation produk. Agar tidak bersaing langsung pada harga, perusahaan menciptakan perbedaan citra, kualitas, atau fitur produk, misalnya melalui branding atau layanan penjual. 3. Barriers to poorly, hambatan masuk. Perusahaan oligopoli sering menciptakan seperti skala ekonomi, hambatan merek kuat, atau biasanya iklan besar untuk mencegah masuknya pesaing baru. Keempat, non-price competition, persaingan non-harga. Fokus pada promosi, inovasi, layanan, pelangganan, dan distribusi, bukan pada pemangkasan harga. Ini sering dijumpai dalam pasar barang bermerek, yaitu otomotif, elektronik, dan lain-lain. Kita masuk ke materi selanjutnya, solusi dan kartel dalam oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit jumlah perusahaan yang sedikit. Masing-masing perusahaan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar dan keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Dalam konteks ini munculnya praktik seperti kartel dan berbagai solusi untuk menghadapi tantangan dalam persaingan oligopoli. Kartel dalam oligopoli. Kartel adalah kesepakatan formal atau informal antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli untuk menetapkan harga, membatasi produksi, membagi pasar, atau pelanggan. Tujuan utama kartel adalah mengurangi persaingan dan
Memaksimalkan keuntungan kolektif. Contoh nyata adalah OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries yang mengatur produksi minyak dunia agar harga tetap stabil. Solusi dalam oligopoli yang pertama, kolusi terselubung atau third coalition. Yang pertama, perusahaan tidak membuat perjanjian formal, tapi sering memahami untuk tidak saling bersaing terlalu agresif. Kedua, regulasi pemerintah. Pemerintah menetapkan undang-undang anti monopoli untuk mencegah terbentuknya kartel. Ketiga, modal game teori permainan digunakan untuk menganalisis strategi terbaik dalam menghadapi reaksi pesaing. Keempat, persaingan non-harga. Perusahaan fokus bersaing lewat kualitas, inovasi, iklan, atau pelayanan, bukan lewat penurunan harga. Selanjutnya, perbandingan pasar oligopoli dengan pasar lainnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna versus oligopoli. Yang kedua, pasar monopoli vs oligopoli. Dan selanjutnya, pasar persaingan monopolistik dan oligopoli.